Lu jangan anjing lur. Ini kita kali pertama naik lagi setelah selama 1 bulan lebih kita vakum karena bulan Ramadan, dan kita hari ini akan menyambangi kebun kopi. Kita akan melihat apakah kebunnya itu masih bersih atau sudah banyak ilalang, sudah banyak tumbuh-tumbuhan liar. Tapi saya punya hipotesis bahwa kebun di atas itu sudah gamlung ya. Jangan lupa sebelum nonton video ini lebih lanjut, subscribe dulu, like, comment, and share. Mudah-mudahan manfaat ya lur. Hatur nuhun. Ya lanjut naik. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya saya sampai di kebun kopi. Wow, ternyata balaknya luar biasa. Tapi pohon kopinya masih utuh. Ya. Malah bagus kelihatan. Lihat. Nih. Rumput-rumput tumbuh sudah tinggi ya. Kita tinggalin ini 1 bulan. Kita tidak naik ke kebun ini. Bahkan tadi di beberapa titik ada pohon kopi yang sudah berbuah. Nanti sambil pulang kita petik ya. Ini juga wow. Ini sudah tumbuh subur pohon kopinya, luar biasa. Ini kejutan ya. Saya selalu mendefinisikan kejutan bagi petani kopi itu ya begini. Lama nggak dilihat, nggak disambangi, tiba-tiba pas kita ke kebun pohonnya sudah pada tinggi-tinggi. Inilah definisi kejutan. Wah, ini area saungnya. Wow, ini berantakan ya. Ini airnya tengocor saat. Sini jarang ada yang nyalain api. Kita lihat gelas-gelas berceceran kotor. Ini sama nih, ruangan ini juga tempat kita nongkrong makan bareng. Dan ini halaman kita yang biasanya ini suka bersih banget, sekarang gak kelihatan. Saya mau ngecek kebun pohon kopi favorit saya. Wah, ternyata sudah berbunga nih. Alhamdulillah ya, sudah berbunga. Mudah-mudahan ini pohonnya tumbuh subur. Ini ke bawah lihat pohon kopi yang saya garap. Hampir tidak kelihatan pohon kopinya, yang kelihatan rumputnya. Nanti kita akan beres-beres minimal di area ini saja dulu ya. Nah, liang-liang aja. Ya. Gila. Oh, ya.
Coba lihat. Jadi kalau sebulan lebih kita tidak pergi ke gunung, lihat alat bertempur kami, congkrang sampai karatan seperti ini, karahaan loh. Dan kita kalau pertama kali datang ke saung biasanya kita langsung nyalain api, nanti manasin air buat nyeduh kopi. Kita akan buka. Wow, ternyata ini ruangan ini penuh dengan debu. Biasanya saya di sini menyimpan alat-alat. Ada cangkul, kemudian ada semprotan, sprayer, piring-piring dan lain-lain. Ternyata penuh dengan debu karena ditinggal selama 1 bulan penuh. Wah, si Kasep nih kalau datang ke kebun dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau lihat saung garapan bapaknya penuh dengan rumput, dia langsung ngoret. Sing bersih, Jang. Siap, sing bersih. Kita koret supaya bersih, takut ada kelabang, ada ular yang mendekat. Ini parangnya tidak ada, pakai congkrang saja. Memang kurang enak ya kalau membersihkan kebun itu pakai congkrang. Congkrang itu alat untuk membabat rumput-rumput yang tinggi besar gitu. Ini bangku tempat kita bersandar dari banyak masalah kehidupan juga sama, penuh dengan rumput liar. Dan hari ini saya kebetulan ngajak ini nih anak saya untuk membersihkan. Karena percuma ketika ini tidak bersih, saya tidak bisa menikmati indahnya pegunungan, sejuknya pegunungan, tentramnya pegunungan, indahnya pemandangan pegunungan. Ini lalapan favorit saya juga sama, karena ditinggal semuanya sudah menjadi benih ya, sudah hitam semua. Wah, sayang nggak ke ini. Maklum, sebulan itu waktu yang lama. Sebuah area, sebuah kebun tidak kita sentuh oleh pemujanya. Wah, sudah layak duduk nih di kursi yang sudah dibersihkan. Karena saya suka dengan bunga-bungaan, maka di ketinggian juga di puncak gunung ini saya menanam ini bunga ya. Cek orang kota mah Miyana. Ini Miyana ini banyak komunitasnya, besar sekali ya.
Bahkan saya pernah ke Wonosobo, di sana ada seorang petani yang mampu mengawinkan ya, membuat perkawinan silang. Itu dia sudah punya hampir 100 macam miana ya. Miana ini memang sederhana, cantik, dan tumbuhnya itu mudah, tidak seperti bunga-bunga yang lain. Mungkin ayahnya orang ajak aku beledugan gitu cerang deh.
Oke Lur, ini kita sudah ada di kebun kopi dan rasanya saya merasa mubazir waktu saya ketika saya muncak naik ke kebun kopi di ketinggian 1200 ini. Saya tidak ngapa-ngapain. Tadi kita sudah ngaliwat, sudah seduh kopi. Nah, sebelum pulang, apa yang harus saya lakukan gitu? Karya apa ya? Saya ingin mencari pohon kopi. Saya agak kehilangan nih karena memang 1 bulan tidak naik ke sini ini berubah banget gitu keadaan di tempat ini gitu. Salah satunya adalah ini banyak rumput gitu. Nah, kita akan cari pohon kopi yang saya tanam itu di mana. Nah, kita akan ngoret Lur gitu. Yuk. Wah, ternyata ini ada nih. Nih 1 pohon. Lihat Lur, ini rumputnya sudah setinggi-setinggi ini gitu. Daripada tubuh saya ini tinggian rumput gitu. Kita nggak kelihatan, nggak ada apa-apa kan. Yang dilihat oleh kawan-kawan ini adalah rumput. Tapi percayalah bahwa di sini kita akan mendapati kejutan-kejutan. Saya insya Allah yakin ada pohon-pohon kopi yang saya tanam itu yakin tidak hilang. Coba. Nah, ini salah satunya ternyata luar biasa. Ini pohon kopinya sudah tinggi segini ya, hampir 70 cm. Ini dahan-dahannya ada berapa kita lihat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Udah ada 14 dahan. Ada 14 cabang. Oke, akan kita cari lagi. Ini juga saya nanam bunga. Pemanis di kebun ternyata tidak kelihatan, hampir tidak ada. Nah, setelah kita siangi, nah ternyata ini pohon kopinya ada lagi nih. Lihat, karena memang kena pohon-pohon rambatan, akhirnya banyak dahan yang mati. Ya beginilah konsekuensinya kalau kebun tidak diurus ya. Nah, ini ternyata ini pohon kopinya sudah bagus-bagus, sudah tumbuh dengan subur, sudah rimbun. Hanya saja saya sebagai pemiliknya kurang begitu telaten dan rajin. Tetapi insya Allah kita ke depan akan rutin setiap 2 kali dalam seminggu itu kita akan hiking, kita akan naik ke kebun ini. Ini memang naik ke kebun ini butuh perjuangan karena memang ini kita ada di ketinggian 1200. Ini pegunungan yang cukup tinggi gitu. Di sini juga hutan liar milik perhutani. Jadi kadang kalau sendiri agak takut juga gitu, harus ada kawan gitu. Makanya walaupun jarang disiangi, alhamdulillah kebun tanaman-tanaman kopi saya sudah besar seperti ini. Ini Arabica Lur. Jadi saya tidak muluk-muluk untuk berbisnis, untuk membuka kedai, tetapi paling tidak dengan saya menanam kopi sendiri, saya ingin meracik kopi ini, ingin menanam, ingin memanen, kemudian ingin mengolah
kopi yang saya tanam ini, lalu sampai bagaimana kemudian kopi itu bisa dinikmati dalam secangkir kopi. Jadi kita tahu perjuangan bahwa ngopi itu disitulah seninya gitu, disitulah perjuangannya, disitulah nikmatnya kita ngopi. Sok, video ambil. Ya. Nah, ini seperti ini juga dilihat, Lur. Kopinya sudah tumbuh subur, sudah mantap. Kalau kita siangi akhirnya kopi-kopinya ternyata ada gitu. Bukan tidak ada. Lihat, ini babadotan ya, begitu tumbuh subur. Babadotan ini sebetulnya obat ya, untuk menghentikan pendarahan kalau di kampung. Akan kita bersihkan daun ini dan nanti akan kawan-kawan lihat ada satu kejutan bahwa ternyata di bawah, di antara sela-sela rumput-rumput ini ada pohon kopi yang saya tanam 1 tahun yang lalu. Bisa kita lihat, ini pohon kopi yang sedang tumbuh subur luar biasa. Mudah-mudahan ke depan 2 tahun lagi lah bahwa kopi ini akan produktif dan berbuah. Oke. Ini sudah saya menyiangi beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada hampir 20 pohon. Hari ini yang saya sudah siangi. Nanti di minggu-minggu yang akan datang saya akan naik lagi karena ini cuaca sudah mendung. Tadi turun hujan, sudah turun ya. Hari ini kita akan pulang karena perjalanan dari sini sekitar 30 sampai 1 jam ya sampai ke rumah. Karena ini ada di hutan belantara, ada di ketinggian 1200 dan seperti biasa di rumah ada emak saya yang selalu ngingetin gitu. Jadi kalau saya pulang dari hutan itu jangan terlalu sore apalagi malam gitu. Mereka mungkin orang tua kita tuh khawatir di rumah. Oke, mungkin di video kali ini kita cukupkan sekian. Kita menyiangi kebun kopi kita. Ini adalah
kali pertama kita naik gunung lagi ke kebun kopi setelah bulan puasa. Selama 1 bulan kita nggak naik-naik. Terima kasih Lur, hatur nuhun, sampurasun.